pelan-pelan. Ada bawang yang belum masuk. 9.000. Oh, panas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dulur semuanya. Hari ini seperti biasa saya akan mencari tempat yang enak, nyaman, aman buat kita bisa masak dan makan dengan tenang ya. Kita harus benar-benar langsung cari tempat ini karena cuaca udah mulai mendung tuh, sebelah mendung tuh. Ada tanaman kangkung dan ini kemarin belum jadi nih. Kemarin 2 hari jadi bibit padi. Bayam. Punten. Cepat banget. Kita langsung cari gubuk aja kayaknya buat kita bisa berteduh kalau nanti hujan. Kita langsung masak di gubuk ya. Gubuk di sebelah sana itu diisi. Ada orangnya yang lagi kerja. Kita cari gubuk yang mudah-mudahan enggak diisi atau enggak digubuk juga di pinggir jalan. Waduh, udah susah jalan sini. Ternyata gak bisa jalan sini tuh. Kita harus jalan atas. Jalan ke atas, jalan memutar ya. Tapi nggak tahu nih. Belum pernah jalan atas atau memutar. Mudah-mudahan aman ya. Belum tahu rute. Hup. Banyak banget kehidupan di sawah ini ya. Dari mulai di airnya, hewan-hewan, ikan-ikan kecil, dan lain sebagainya. Suasananya begitu syahdu. Jadi mendung panas. Ternyata jalannya ditutup, jalan sana. Biasanya jalan sana deket. Kayaknya kita masak di pinggir-pinggir bedengan aja ya. Aduh. Cuman hati-hati, ada banyak hewan-hewan yang tentunya bisa membuat kita sesuatu. Di sini aja lah. Nih. Di sini enak kali ya buat masak-masak. Tuh. Ditemani aliran air yang jernih, namun memang masih ada sedikit sampah-sampah yang lewat dan nyangkut. Nah, dulu dengan keindahan yang seperti ini, kita tidak boleh menyia-nyiakan waktu dan tempat yang begitu harus kita manfaatkan sampai kita bisa makan dengan nyaman dan aman. Di sini aja ya kita bakal mempersiapkan
alat dan bahan, dan kita bakal mulai masak sambil mendengarkan aliran air yang begitu menenangkan hati. Kayaknya di tempat lain masih belum kondusif atau tidak memungkinkan. Kita langsung aja dulu, mumpung udaranya belum terlalu apa ya, belum terlalu panas ataupun menuju hujan. Ini dilema banget ya. Kita siap-siap. Dan kita harus selalu waspada terhadap segala macam hewan-hewan yang ada. Kita bakal pakai dulu ini nih, matras. Bismillah. Jangan sampai terlalu belakang karena ini tanahnya kayaknya takutnya kejeblos ke belakang. Hari ini kita masak kembang tahu ditambah dengan tahu, ditambah mentimun, dan ditambah yang lainnya juga. Nih, kita pakai dari bahan kayu ya, piring kayu. Wah, ini bener-bener kejeblos ke belakangnya. Jebakan Batman ini. Pakai gas portable ya. Simpan dulu. Terus ini bahan-bahannya kembang tahu dan tahunya, dan ada penyedap rasa juga yang lainnya. Kita pakai pisau kecil. Kita pakai nih kompor mawar, kemarin sempat trouble, sekarang udah diperbaiki. Mudah-mudahan masih kuat ya dia buat menemani saya. Tatakan dari bahan kayu. Katel ajaib, si katel mini ajaib. Minyak gorengnya. Dan jangan lupa di sini kita juga bawa air minum, juga sendok dari bahan kayu ya. Oke, kita mulai potong-potong dulu. Kita siapkan tatakan, kita mulai potong-potong dulu si bahan-bahan yang akan kita masak. Ayo dulu. Yang pertama kita punya bawang merah dan bawang putih, si baik dan si jahat. Kita bersihkan dulu. Baik. Loncat dia. Nih, kita bersihkan dulu biar glowing. Oke, sudah bersih. Kita bersihkan juga nih si bawang putih atau si baik. Nah, kita juga ada tahunya, pakainya tahu kuning ya. Kita iris-iris dulu si bawang merah. Kita iris-iris si putih
sampai jatuh-jatuh ya. Tahu kita iris-iris agak kecil biar kelihatan banyak. Nah, udah. Nah, dulu untuk bawang dan tahu udah dipotong-potong. Kita bakal siapkan untuk bahan lainnya. Di sini saya bawa kerak tahu. Kita bawa kerak tahu, kita ambil beberapa aja nih, cukup segini kerak tahunya. Dan kita bakalan pasang kompor portable. Kompor portable kita pasang seperti ini untuk kakinya biar tumpuannya kuat. Terus lagi nih kita pasang untuk tabung gasnya. Hap. Nah, pastikan si tabungnya itu nggak ada kebocoran, nggak ada suara, nggak ada bau. Harus dipastikan ya. Terus tempatkan di tempat yang rata. Oke, kita balikan aja dulu nih biar mudah. Hap. Kita hidupkan apinya. Nah, apinya nyala. Kita pakai katelnya. Pastikan rata dulu ya. Takutnya seperti kemarin-kemarin jatuh bangun. Nah, set. Dah, kita perbesar apinya. Kasih minyak, kita oseng-oseng dulu. Lalu kita masukkan dulu untuk si bawang-bawangnya ya. Karena untuk kerak tahunya ini kerak tahu kering, jadi harus nanti dikasih air. Ini untuk bawang dulu. Kita perbesar lagi apinya. Tunggu sampai dengan harum. Oke. Kita masukkan tahu. Pelan-pelan. Ada bawang yang belum masuk ternyata. Nah, kita masukkan tahu. Dan kita kasih air. Soalnya mau masuk kerak tahu. Kita kasih air secukupnya. Lalu kita masukkan kerak tahunya. Jangan lupa kasih berbagai macam bumbu seperti bumbu ketumbar. Kalau yang suka bumbu rempah-rempah. Terus lagi ada merica bubuk. Ada penyedap rasa. Penyedap rasanya rasa ayam ya. Bebas kalau kalian suka pakai penyedap rasa
kaldu jamur, rasa sapi. Itu tergantung selera. Berhubung saya nggak bawa lap, saya pakai topi saya aja. Nih, kita aduk-aduk. Kita aduk-aduk hingga merata ya. Biarkan dulu beberapa saat sampai si kerak tahunya berwarna agak agak keputihan. Nih seperti ini. Agak putih. Oke, semuanya udah lembek ya. Kita matikan apinya. Kita bakal segera sajikan. Nah, kita masukkan ke piring yang sudah disiapkan atau tempat makan dari bahan kayu ya. Wah, mantep banget nih. Mantep banget. Tapi kurang afdol nih. Kita bakalan pakai nih keju parut biar makin mantap. Mantap banget nih. Sip. Oke, sudah beres. Nah, dulu udah beres. Ini adalah tahu kuning kerak tahu bertabur keju. Lumayan nih buat makan siang ya. Kita bakalan mulai santap. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fima rojakana wa qina adzabannar. Kita coba si tahunya dulu ya. Tahu kuningnya dulu. Rasa ketumbarnya benar-benar kerasa. Ketumbar, terus lagi penyedap rasa yang gurih banget, rasa ayam, terus lagi merica bubuknya. Jadi hangat ke tenggorokan. Apalagi ditambah dengan bawang merah dan bawang putih ya. Nih. Terus kita coba satu lagi si kerak tahunya nih. Kita coba kerak tahu nih, udah ada kejunya sekalian. Bismillahirrahmanirrahim. Panas. Untuk kerak tahunya rasanya khas kerak tahu. Teksturnya lembut. Lumayan kenyal dan mudah banget dicerna ya. Kita langsung satukan semuanya. Keju, kerak tahu, dan tahunya. Masih panas. Tapi satu yang kurang, ini kalau kalian suka makan pedas atau cabai, kasih taburan cabai, atau enggak langsung dimasak, dioseng sama si bawang yang tadi. Kalau kalian sukanya gurih apa ya, gurih lembut, rasanya tuh smooth nih, enggak strong. Si mericanya pas, si ladanya pas, pokoknya sampai saya nih
meleng-meleng kayak gini. Jadi benar-benar merasakan nikmatnya masakan ini. Dengan suasana yang sadu banget ya. Panas. Mantap banget. Sudah mulai panas lagi. Untung saya pakai topinya topi yang lebih lebar. Biasanya pakai topinya yang agak pendek segini. Jadi panasnya sampai ke muka. Kalau segini lumayan ketutup. Biasain kalau misalkan kalian tidak mau kulit kalian gosong, pakai sunscreen. Kalau misalkan ke tempat-tempat yang terbuka seperti ini. Wah, mantap nih. Nikmat banget. Tinggal tambahin sayur atau enggak tambahin juga cabai, makin mantap. Kalau kalian suka kriuk-kriuk, ini tahunya kalian goreng lama sampai dengan kriuk dengan minyak yang panas. Minyak panas kurang lebih 15 menit digoreng, dibolak-balik sampai kriuk, dan minyaknya juga harus penuh, harus sampai menutupi si tahu ini. Soalnya kalau nggak tertutup itu ngebolak-baliknya lama. Jadi biasanya seperti penjual tahu Sumedang itu memang cara masaknya seperti itu. Habis nih. Habis. Alhamdulillah. Ternyata saya ada kelupaan, lupa minum. Nah dulur, jangan lupa minum. Karena minuman yang paling sehat itu minum air bening, bukan air putih ya, air bening. Kalau air putih berarti air yang warnanya putih. Kalau saya nyebutnya air bening, air alami tanpa ada dicampur pewarna, perasa atau apapun itu. Dan juga kalau misalkan kalian suka, kalian juga wajib sih makan atau minum minimal seminggu sekali, minimal seminggu sekali air kelapa. Karena apa? Untuk menambah ion di dalam tubuh dan untuk menetralisir segala macam
bakteri ataupun sumber penyakit yang sekiranya masuk ke dalam tubuh lewat makanan, lewat udara, atau lewat apapun itu. Karena memang air kelapa, kalau di saya disebutnya dawegan, itu benar-benar bukan cuma mitos, benar-benar bisa untuk menetralkan, bahkan untuk mematikan sumber penyakit yang kita derita, yang kemungkinan masuk ke dalam tubuh kita. Jadi untuk menjaga sistem kekebalan tubuh, untuk menutrisi bagian-bagian organ dalam kita, dari mulai lambung, usus, ginjal, itu benar-benar apa ya, benar-benar magic banget, benar-benar amazing banget, benar-benar super spesial itu air kelapa. Apalagi kalau misalkan kalian tahu air kelapa hijau atau kelapa hijau ya, itu benar-benar menjadi primadona untuk dijadikan obat herbal atau obat alami selain daripada obat-obatan. Karena kalau obat-obatan itu mengobati satu penyakit, mendatangkan efek samping kemungkinan penyakit lain. Misalkan kalian itu makan obat sakit gigi, itu berpengaruh ke jantung. Kalau misalkan kalian terlalu banyak mengonsumsi atau terlalu rutin mengonsumsi obat kimia, apalagi beli dari warung bukan resep dokter, itu memang benar-benar beresiko efek sampingnya lumayan tinggi. Udah terjadi ke orang-orang di sekitar saya seperti itu. Asalnya memang cuman sakit gigi lama, terus rutin minum itu, minum obat warung. Terus lagi ada yang memang sakit badan, beli obat warung tanpa resep dokter. Ya ujung-ujungnya gagal ginjal, jantung, dan efek samping yang lainnya. Jadi selain daripada itu, demi menjaga kesehatan kita, kalau misalkan kita rutin minum air 2-3 liter sehari, itu mendetoksifikasi badan kita melalui mengeluarkan urin, mengeluarkan penyakit-penyakit dari urin melalui ginjal, melalui jantung. Terus lagi memang bernapas di tempat yang seperti ini, udara yang benar-benar tidak terkontaminasi dengan polutan. Memang beberapa hal yang mengkontaminasi di sini juga dari zat kimia, obat-obatan, pestisida. Cuman tidak terlalu banyak dan memang cuman beberapa saat saja. Beda dengan kondisi di luar daripada tempat ini, seperti perkotaan, seperti di dekat-dekat rumah kita dengan orang-orang yang memang perokok, seperti itu. Jadi diharapkan minum yang cukup, terus kita olahraga, makan makanan yang sehat, itu membuat badan kita senantiasa selalu sehat. Mudah-mudahan semuanya yang misalkan sedang sakit cepat disembuhkan, semuanya yang benar-benar sedang sehat mudah-mudahan sehat selalu. Terima kasih banyak yang sudah menonton, terima kasih banyak yang sudah subscribe, terima kasih banyak yang sudah follow ataupun klik loncengnya. Yang belum segera subscribe, yang belum juga segera klik lonceng biar tahu notifikasi setiap ada pembaruan dari saya ya. Terima kasih banyak, mohon maaf bila ada salah-salah kata. Cintai alam kita, jangan buang sampah sembarangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hayu dulur.